Show Your Work adalah manifesto pribadi tentang cara menyelesaikan pekerjaan kreatif dalam bentuk apapun. Jika kita melakukan sesuatu yang melibatkan ekspresi pribadi yang pada dasarnya mencakup hampir semua hal, kita akan terinspirasi oleh cara pandang Austin Kleon dalam melakukan pekerjaan yang kita sukai. Di zaman yang serba online ini, semua informasi berjalan sangat cepat. Hampir seluruh keahlian atau skill bisa dimonetize atau diuangkan, terlepas besar atau kecilnya manfaat yang bisa didapatkan dari sebuah konten tertentu. Fenomena deja vu yang selalu kita lihat belakangan ini, di mana terus terjadi dan terjadi lagi. Orang-orang yang muncul ke permukaan dan tiba-tiba menjadi terkenal, terlepas dari hal-hal apa yang di-sharingnya, punya manfaat besar atau hanya sekedar lucu-lucuan, atau bahkan menimbulkan banyak kebencian. Pada akhirnya meningkatkan popularitas dan monetize. Hai semuanya, selamat datang di YouTube. Jika kalian baru di channel ini, namaku Yogi dan biasa dipanggil Yogi. Di channel ini aku mengeksplorasi tentang strategi dan tools yang membuat kita untuk lebih kreatif dan lebih produktif. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa langsung subscribe. Monggo. Austin Kleon mendorong untuk membagikan karya dan proses kreatif kita sebagai strategi untuk belajar, menemukan audiens, dan meningkatkan pekerjaan. Dia memberikan saran praktis untuk mendokumentasikan proses kita, mengajar orang lain, dan menjadi storyteller yang lebih baik untuk membantu kita berbagi pekerjaan yang kita sukai dengan komunitas yang seirama dengan kita. Kita akan diajarkan bagaimana kita bisa menemukan tempat dan lingkungan untuk hal-hal yang benar-benar kita sukai. Misalnya saat ini kita belajar menulis. Bagaimana kita bisa ditemukan oleh audiens kita yang akan membaca tulisan kita. Bagaimana kita bisa bertemu dengan sesama penulis, dan bagaimana kita bisa mendapatkan saran maupun kritikan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menulis. Jika kita tidak pernah menunjukkan karya tulisan kita, bagikan apa yang Anda sukai. Bagikan apa yang kita sukai, dan orang-orang yang menyukai hal-hal yang sama akan menemukan kita. Jika kita seorang konten kreator, tergoda untuk mencoba memikirkan apa yang ingin didengar orang lain, kemudian membuat konten untuk memenuhi kebutuhan itu, Austin menyarankan sebaliknya. Mulailah dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita pedulikan, dan bagikan itu. Dengan melakukan itu, kita dapat beroperasi dari tempat yang penuh kegembiraan dan gairah yang akan mengarah pada kualitas yang lebih tinggi, pekerjaan yang memberi energi. Dan kemudian orang-orang yang peduli dengan hal serupa atau yang menganggap pekerjaan itu berharga akan mulai mengikuti. Misalnya, kita penulis novel dan melihat ternyata tren novel saat ini adalah tentang kisah-kisah romantis anak remaja. Tentu mungkin saat ini kita tidak akan menemukan dan menikmati kisah Harry Potter, kan? Mulai dari sekarang. Jika kita saat ini ingin melakukan hal-hal yang sudah lama kita inginkan, ya lakukan itu sekarang. Kebanyakan dari kita terlalu banyak berpikir dan merencanakan sehingga pada akhirnya kita tidak pernah melakukan hal yang ingin kita lakukan. Misalnya kita ingin membentuk tubuh yang ideal di tempat gym. Ya udah, pergi ke tempat gym dan nge-gym. Nunggu apa lagi? Tapi kan aku malu. Tapi kan aku nggak pede. Tapi kan, kebanyakan tapi. Orang-orang yang negative thinking tetap akan berpikir negatif meskipun hal yang kita lakukan adalah positif. Kita juga bisa share kegiatan dan plan kita di gym. Lambat laun itu akan membranding diri kita sendiri dan membuat kita dikenal dan identik dengan gym, kan? Mulai aja sekarang dan share. Seiring berjalannya waktu, kita akan suka dan disukai oleh orang-orang yang suka dengan hal yang kita sukai. Ceritakan cerita tentang pekerjaan kita. Banyak orang yang ingin tahu dari mana asalnya sebuah karya, entah itu film, lukisan, video, dan cerita-cerita lainnya. Bagaimana itu dibuat? Kok bisa ya kepikiran ide itu? Dan siapa yang membuatnya? Kisah yang kita ceritakan tentang pekerjaan yang kita lakukan memiliki pengaruh besar pada bagaimana perasaan orang dan apa yang mereka pahami tentang pekerjaan kita.
serta akan mempengaruhi cara mereka menghargainya. Orang-orang ingin tahu mengapa kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Sebuah karya yang bagus melangkah lebih jauh ketika kita menceritakan kisah di balik bagaimana dan mengapa kita membuatnya. Kita sering lebih termotivasi oleh cerita di balik apa yang dilakukan seseorang versus kualitas mentah dari apa yang mereka hasilkan. Jangan lupa untuk berbagi cerita. Ini akan membuat pekerjaan kita beresonansi dengan cara baru dan lebih kuat. Ajari orang tentang proses kita. Mengajar orang tidak mengurangi nilai dari apa yang kita lakukan. Itu justru menambahnya. Ketika kita mengajari seseorang bagaimana melakukan pekerjaan kita pada dasarnya membangkitkan lebih banyak minat pada pekerjaan kita. Orang-orang merasa lebih dekat dengan pekerjaan kita karena kita memberitahu mereka tentang apa yang kita ketahui. Jangan melakukan metode di balik pekerjaan kita sebagai resep rahasia. Dalam membagikan apa yang telah membantu kita melakukan pekerjaan yang baik, kita memberdayakan orang lain untuk melakukan hal yang sama dan secara bersamaan meningkatkan minat pada apa yang kita lakukan. Dengan kita mengajarkan kepada orang lain, kita juga membentuk sebuah komunitas kecil dengan orang-orang yang mungkin ke depannya akan memberikan efek baik atau jalan baik buat kita di sebuah momen tertentu. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut. Let's go. Pekerjaanmu bukan hidupmu. Jaga keseimbanganmu. Kita harus ingat bahwa pekerjaan kita adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan siapa kita. Hal ini sangat sulit diterima oleh para seniman, karena sebagian besar dari apa yang mereka lakukan itu bersifat pribadi. Tetap dekat dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang mencintai kita, karena kita bukan hanya pekerjaan. Sangat mudah termakan oleh pekerjaan dan rencana kita, tapi selalu ingat bahwa hidup adalah tentang keseimbangan. Kita dapat bekerja keras, tetapi jangan lupakan hubungan kita, kesehatan kita, dan bidang kehidupan lain yang memberi kita kegembiraan. Ini tidak semua tentang pekerjaan kita, tidak peduli seberapa bagus atau mulianya pekerjaan kita. Mengembalikan feedback. Ketika kita berhasil, ingatlah untuk membantu meningkatkan orang-orang yang membantu kita di sepanjang perjalanan kita. Kita dapat melakukannya dengan berbagai cara. Berikan umpan balik tentang pekerjaan mereka, perkenalkan mereka ke koneksi yang akan berharga bagi mereka, akui secara terbuka bagaimana mereka membantu kita. Jika kita terbiasa memberi, kita akan merasa lebih baik, menciptakan nilai lebih, dan menghasilkan peluang yang hanya akan meningkatkan apa yang kita lakukan. Dan ini merupakan cara terbaik untuk berterima kasih dengan orang-orang yang membantu kita. Jadilah pribadi yang baik di komunitas. Jika kita menginginkan penggemar, kita harus menjadi penggemar terlebih dahulu. Jika kita ingin diterima oleh suatu komunitas, kita harus terlebih dahulu menjadi warga negara yang baik dari komunitas itu. Berhentilah mengkhawatirkan berapa banyak pengikut yang kita miliki. Berhentilah membaca artikel tentang cara mendapatkan lebih banyak pengikut. Jika kita ingin lebih banyak pengikut, jadilah seseorang yang layak untuk diikuti. Sudahkah kita mencoba menjadikan diri kita orang yang lebih menarik? Jika kita ingin menjadi menarik, kita harus tertarik terlebih dahulu. Penulis menyebutnya tes vampir. Jika setelah bergaul dengan orang tersebut, kita merasa lelah dan mengeluarkan banyak energi, orang tersebut adalah vampir. Jika setelah bergaul dengan seseorang, namun kita masih merasa penuh dengan energi, orang itu bukan vampir. Jika kita menemukan diri kita di hadapan vampir, jauhi orang tersebut dari hidup kita. Nah, gimana? Sudah tahu kan? Kira-kira hal menarik apa yang kedepannya mau kamu share ke orang-orang di sekitarmu? Berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jika kamu suka dengan konten seperti ini, feel free buat kamu subscribe dan like. Dan jika kamu punya ide lain tentang konten apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, have a nice day.